Selamat datang di channel Bagas Horror Story. Lingkungan hidup kita seringkali memberi pengaruh besar terhadap kehidupan seseorang. Ketika berada di lingkungan yang baik, kita cenderung terdorong untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sebaliknya, jika lingkungan dipenuhi kebiasaan yang buruk, tanpa disadari kita juga bisa ikut terbawa ke arah yang salah. Hal itulah yang menjadi awal dari kisah nyata horor yang dialami oleh seorang wanita bernama Sari. Ia tinggal di sebuah desa bernama Wuru, sebuah desa yang letaknya berdekatan dengan wilayah yang memiliki reputasi kurang baik. Lingkungan di sekitar desa tersebut dipenuhi oleh orang-orang yang dikenal memiliki perilaku menyimpang, dan pengaruhnya perlahan ikut menyeret kehidupan warga di sekitarnya. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2007. Sari merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Ayahnya bernama Pak Tikno, sedangkan ibunya bernama Butati. Di desa Wuru, Pak Tikno dikenal sebagai seorang tabib sekaligus orang pintar yang cukup disegani. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta pertolongan, baik untuk mengobati penyakit yang dianggap tidak wajar maupun mengatasi gangguan makhluk halus. Kemampuan itu bukan didapat begitu saja, melainkan merupakan warisan turun-temurun dari leluhur keluarganya yang konon merupakan salah satu tokoh yang sangat dihormati di Pulau Jawa. Bukan hanya Pak Tikno yang memiliki kemampuan tersebut. Sari sendiri sejak kecil juga memiliki kepekaan terhadap hal-hal gaib. Ia mampu merasakan bahkan melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang pada umumnya, sehingga banyak orang menyebutnya memiliki kemampuan indigo. Karena itulah, Sari sering diajak oleh ayahnya ketika menangani pasien. Ia beberapa kali menyaksikan langsung proses pengobatan yang dilakukan ayahnya, sehingga dunia seperti itu bukan lagi sesuatu yang asing baginya. Suatu hari, Pak Tikno didatangi oleh seorang pria paruh baya bernama Pak Mukhtar. Pak Mukhtar bukanlah warga desa Wuru. Ia berasal dari desa tetangga yang bernama Desa Balian. Dengan wajah penuh kecemasan, Pak Mukhtar meminta bantuan karena istrinya, Bu Surti, mendadak mengalami penyakit yang aneh. Menurut pengakuannya, Bu Surti tiba-tiba tidak sadarkan diri dan tidak kunjung bangun selama beberapa hari. Mendengar penjelasan tersebut, Pak Tikno langsung menyetujui permintaan itu dan segera bersiap untuk berangkat ke rumah Pak Mukhtar guna melihat kondisi Bu Surti secara langsung. Saat Pak Tikno sedang menyiapkan perlengkapannya, Sari menghampiri sang ayah. Seperti biasanya, ia ingin ikut menyaksikan proses pengobatan. Namun, berbeda dari biasanya, kali ini Pak Tikno langsung menolak. Untuk kali ini kamu di rumah saja. Kasus ini sepertinya cukup berat, apalagi lokasinya di Desa Balian. Bapak tidak ingin terjadi apa-apa padamu, ujar Pak Tikno. Mendengar jawaban itu, Sari justru semakin penasaran. Memangnya kenapa kalau di Desa Balian, Pak? Tanya Sari. Desa Balian merupakan desa yang letaknya bersebelahan dengan Desa Wuru. Jaraknya memang tidak terlalu jauh, hanya dipisahkan oleh sebuah sungai besar yang membelah kedua wilayah tersebut. Meski letaknya berdekatan, Desa Balian memiliki reputasi yang sangat berbeda. Di kalangan masyarakat sekitar, desa itu dikenal sebagai tempat yang kental dengan praktik ilmu mistis. Bahkan beredar cerita bahwa sebagian besar warganya menjalankan berbagai bentuk pesugihan demi memperoleh kekayaan. Konon, di desa tersebut terdapat persaingan yang sangat kuat antar sesama warga. Mereka berlomba-lomba menjadi orang yang paling kaya, paling berhasil, dan paling dihormati. Ironisnya, siapapun yang hidup dalam kemiskinan atau tidak memiliki harta, seringkali dipandang rendah bahkan dikucilkan dari lingkungan mereka. Tekanan sosial di Desa Balian begitu besar hingga membuat banyak orang rela melakukan apa saja demi mempertahankan status dan kekayaannya. Karena reputasi itulah Pak Tikno sama sekali tidak ingin membawa Sari ikut ke sana. Namun, larangan itu justru membuat rasa penasaran Sari semakin besar. Semakin ayahnya melarang, semakin kuat pula keinginannya untuk ikut melihat secara langsung seperti apa sebenarnya Desa Balian yang selama ini begitu sering menjadi bahan pembicaraan warga. Sari terus membujuk ayahnya agar diizinkan ikut ke Desa Balian. Setelah berkali-kali diminta,
Pak Tikno akhirnya luluh. Namun sebelum berangkat, beliau memberikan syarat yang harus dipatuhi. Nanti sesampainya di sana, kamu hanya melihat saja. Jangan berkomentar dan jangan melakukan apapun, pesan Pak Tikno. Sari langsung mengangguk setuju. Tak lama kemudian, mereka berangkat dengan sepeda motor sambil mengikuti Pak Mukhtar yang berjalan lebih dulu di depan. Setelah menempuh perjalanan beberapa waktu, mereka akhirnya tiba di depan gapura desa Balian. Baru saja mendekati gapura, tubuh Sari mendadak merinding. Perasaannya menjadi tidak nyaman tanpa alasan yang jelas. Hawa desa itu terasa suram, padahal mereka bahkan belum benar-benar masuk ke dalamnya. Sari pun membayangkan seperti apa keadaan di bagian dalam desa jika di depan gerbang saja sudah membuatnya bergidik. Lamunannya terhenti ketika ayahnya tiba-tiba memperlambat laju sepeda motor. Dalam kecepatan yang lebih pelan, Sari mendengar ayahnya melantunkan sebuah doa yang asing di telinganya. Selama ini, ia jarang mendengar ayahnya membaca doa tersebut. Sari tidak tahu doa itu berasal dari ayat atau bacaan apa, tetapi anehnya, begitu ayahnya selesai membacanya, ia merasa dapat langsung mengingat setiap rangkaiannya. Setelah itu, Pak Tikno berbisik pelan, apapun yang kamu lihat nanti, jangan bersuara. Diam saja dan terus baca doa tadi dalam hati. Sari kembali mengangguk. Kini rasa penasarannya terhadap desa Balian justru semakin besar karena sebelumnya ia belum pernah datang ke sana. Mereka melanjutkan perjalanan memasuki desa. Saat mulai melewati deretan rumah warga, Sari sempat terkesima. Dari kejauhan, rumah-rumah di desa Balian tampak besar dan mewah untuk ukuran sebuah desa. Hampir setiap rumah memiliki halaman yang luas, bangunan bertingkat, dan terlihat sangat megah. Namun kekaguman itu tidak bertahan lama. Semakin dekat, Sari merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika memperhatikan rumah-rumah tersebut dengan lebih jelas, ia menyadari bahwa di setiap rumah besar itu seolah ada makhluk penjaga yang menampakkan diri tepat di hadapannya. Di rumah pertama, Sari melihat seekor ular bertubuh besar melingkar di atas atap dengan kepala yang sangat besar. Di rumah kedua, ia melihat banyak monyet putih bergelantungan di pagar, dan salah satunya mengenakan mahkota. Sari yakin makhluk itu bukan monyet biasa. Di rumah ketiga, ia melihat banyak bayi. Di rumah keempat, puluhan tokek berukuran besar memenuhi bagian depan pagar. Dan yang paling membuatnya ketakutan, ia melihat sosok berbaju zirah seperti panglima perang, tetapi tubuhnya dari pinggang hingga kaki menyerupai kuda. Sosok setengah manusia setengah kuda itu berdiri seolah mengawasi mereka. Berbagai penampakan tersebut membuat Sari semakin takut. Karena tidak sanggup terus melihatnya, ia akhirnya memejamkan mata sepanjang perjalanan menuju rumah Pak Mukhtar. Beberapa saat kemudian, sepeda motor yang dikendarai Pak Tikno berhenti. Sari pun membuka mata. Saat itulah ia menyadari bahwa rumah Pak Mukhtar sangat berbeda dengan rumah-rumah yang mereka lewati sebelumnya. Rumah itu sangat sederhana. Dindingnya terbuat dari kayu, sementara lantainya masih berupa tanah. Sari kemudian memandang ke sekeliling dan melihat bahwa rumah-rumah tetangga di kiri dan kanan juga sama sederhananya. Di tengah lamunannya, Pak Tikno kembali mengingatkan, jangan lupa baca doa tadi sebelum masuk. Mereka pun membaca doa dalam hati, lalu melangkah masuk ke rumah Pak Mukhtar. Baru saja memasuki rumah, Sari melihat banyak warga berkumpul sambil menangis mengelilingi sesuatu. Ia sempat mengira mereka sedang menangisi Bu Surti. Namun setelah mendekat, Sari terkejut. Yang dikelilingi orang-orang itu ternyata hanyalah sebatang pohon pisang. Yang lebih aneh lagi, Pak Mukhtar menghampiri batang pisang tersebut, mengelus-elusnya dengan penuh kasih, lalu berkata, "Sabar ya istriku, sebentar lagi kamu sembuh." Sari benar-benar terpaku. Belum hilang keterkejutannya, ia melihat beberapa warga lain menyuapi batang pisang itu dengan berbagai makanan. Ada yang memberikan pisang, nasi, dan bermacam-macam hidangan lainnya. Tentu saja makanan itu terus melorot jatuh karena permukaan batang pisang licin. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Batin Sari.
Namun ia segera teringat pesan ayahnya. Ia tidak berkomentar sedikit pun dan hanya memperhatikan semua kejanggalan itu dalam diam. Di tengah kebingungan tersebut, Sari mendengar Pak Tikno meminta seluruh warga untuk berwudu. Setelah itu mereka akan mengaji bersama-sama. Mendengar permintaan itu, semua warga langsung menurut. Mereka membubarkan diri untuk mengambil air wudu, lalu kembali berkumpul di dalam rumah dan mulai mengaji bersama. Ketika lantunan doa dan ayat-ayat suci terdengar memenuhi ruangan, Sari tiba-tiba melihat sesuatu di sudut rumah. Dua sosok berjubah hitam bertubuh sangat tinggi, hampir menyentuh langit-langit, sedang menyerat seorang wanita dengan rantai besi. Wanita itu meraung meminta tolong, tetapi tidak seorang pun di rumah itu tampak mendengar suaranya. Pada saat itulah Sari tersadar. Apa yang ia lihat bukanlah penglihatan biasa, melainkan penglihatan batinnya. Wanita yang sedang diseret kedua makhluk berjubah hitam itu adalah Bu Surti yang sebenarnya. Sedangkan batang pisang yang sedang didoakan, dipeluk, dan disuapi oleh warga hanyalah pohon pisang biasa yang dalam pandangan mereka tampak seolah-olah adalah Bu Surti. Karena itulah semua orang memperlakukannya seperti manusia. Mereka tidak menyadari apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Sari sebenarnya ingin segera memberitahukan semua itu kepada ayahnya. Namun ia kembali mengingat pesan ayahnya untuk tetap diam dan tidak berkomentar apapun. Akhirnya Sari hanya bisa menyaksikan seluruh kejanggalan itu dengan penuh keheranan, sementara orang-orang di sekelilingnya terus mengaji menghadap sebatang pohon pisang. Beberapa saat kemudian, di tengah lantunan ayat suci yang dibacakan warga, Sari melihat ayahnya memanggil salah seorang ibu yang ikut mengaji di rumah itu. Pak Tikno kemudian meminta ibu tersebut pergi ke rumah salah satu tetangga Pak Mukhtar yang bernama Pak Tejo. Namun permintaannya terdengar cukup aneh. Beliau meminta ibu itu mengambil benda apa saja yang berasal dari rumah Pak Tejo, tanpa menjelaskan untuk apa benda tersebut akan digunakan. Tanpa banyak bertanya, ibu itu segera berangkat menuju rumah Pak Tejo. Kurang lebih 20 menit kemudian, ia kembali sambil membawa sebuah kantong plastik dan langsung menyerahkannya kepada Pak Tikno. Setelah dibuka, ternyata isi kantong itu hanyalah beberapa pecahan genteng. Pak Tikno kemudian mengambil sebuah wadah berisi air, lalu memasukkan pecahan genteng tersebut ke dalamnya. Sambil memegang wadah itu, beliau mulai membacakan doa-doa, sementara warga yang berada di dalam rumah tetap melanjutkan bacaan Al-Quran secara bersama-sama. Di saat itulah, Sari kembali menyaksikan sesuatu melalui penglihatan batinnya. Dua sosok berjubah hitam yang sejak tadi menyeret tubuh Bu Surti tiba-tiba menghentikan langkah mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kedua makhluk itu berjalan mendekati batang pisang yang sedang dikelilingi dan didoakan oleh warga. Kemudian mereka menukar batang pisang tersebut dengan tubuh Bu Surti yang selama ini mereka seret. Sesaat setelah pertukaran itu selesai, kedua sosok berjubah hitam tersebut lenyap begitu saja dari pandangan Sari, seolah tidak pernah ada. Dan pada detik yang hampir bersamaan, Bu Surti perlahan membuka matanya. Ia akhirnya sadar setelah berhari-hari tidak sadarkan diri. Melihat hal itu, seluruh warga yang berada di dalam rumah langsung bersorak lega. Pak Mukhtar pun tidak mampu membendung air matanya. Dengan penuh haru, ia segera memeluk istrinya yang akhirnya kembali sadar setelah sekian lama terbaring tanpa respon. Di sisi lain, meskipun menyaksikan semua kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri, Sari masih belum benar-benar memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mengapa Bu Surti bisa tergantikan oleh batang pisang? Siapa sebenarnya dua sosok berjubah hitam yang menyeretnya? Dan mengapa semua warga justru melihat batang pisang itu seolah-olah benar-benar Bu Surti? Semua pertanyaan itu terus berputar di dalam benaknya. Peristiwa yang baru saja ia saksikan benar-benar menjadi pengalaman baru yang belum pernah ia alami sebelumnya. Sari sebenarnya sangat ingin bertanya kepada ayahnya, namun ia memilih menahan rasa penasarannya. Ia masih mengingat pesan Pak Tikno sebelum berangkat tadi, agar tidak banyak bertanya ataupun berkomentar selama berada di desa Balian. Setelah memastikan kondisi Bu Surti benar-benar pulih, Pak Tikno dan Sari pun berpamitan untuk pulang.
Namun kali ini Pak Tikno tidak memilih jalan yang sama seperti saat mereka datang. Beliau justru mengambil jalur lain yang lebih jauh dan harus memutar untuk keluar dari desa Balian. Perjalanan pulang pun terasa lebih lama dibandingkan sebelumnya. Setibanya di rumah, Pak Tikno tidak langsung mengajak Sari masuk begitu saja. Beliau terlebih dahulu meminta putrinya segera berwudu, mengganti seluruh pakaian yang dikenakannya dengan pakaian yang bersih, serta melarang Sari pergi kemanapun malam itu. Tanpa membantah, Sari langsung melakukan semua yang diperintahkan ayahnya. Setelah selesai membersihkan diri, ia kembali menjalani aktivitas seperti biasa sambil terus memikirkan kejadian yang baru saja dialaminya. Hingga akhirnya waktu Isya tiba. Malam itu, setelah suasana rumah mulai tenang, Sari dan Pak Tikno duduk bersama. Disitulah, untuk pertama kalinya, Sari akhirnya memiliki kesempatan untuk menanyakan berbagai keanehan yang sejak tadi memenuhi pikirannya. Begitu mereka duduk di ruang tamu, Sari yang sejak tadi menyimpan banyak pertanyaan akhirnya memberanikan diri membuka pembicaraan. "Pak, sebenarnya apa yang terjadi dengan Bu Surti?" tanyanya penuh rasa penasaran. Namun, sebelum menjawab, Pak Tikno justru balik bertanya, "Memangnya tadi kamu melihat apa?" Sari pun menceritakan semua yang ia saksikan selama berada di rumah Pak Mukhtar. Mulai dari warga yang menangisi dan menyuapi batang pisang seolah-olah itu adalah Bu Surti, hingga dua sosok berjubah hitam yang menyeret seorang wanita dengan rantai besi. Semua kejadian itu benar-benar baru baginya dan belum pernah ia alami sebelumnya. Setelah mendengar cerita putrinya, Pak Tikno akhirnya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Menurut penerawangannya, penyakit yang dialami Bu Surti bukanlah penyakit biasa. Ia dijadikan sasaran tumbal pesugihan oleh tetangganya sendiri yang bernama Pak Tejo. Beruntung Pak Mukhtar cepat menyadari ada sesuatu yang tidak wajar pada kondisi istrinya, sehingga segera meminta pertolongan kepada Pak Tikno. Pak Tikno kemudian menjelaskan bahwa korban yang sudah dijadikan target tumbal pesugihan umumnya sangat sulit diselamatkan. Namun, masih ada beberapa cara untuk memutus ikatan tersebut. Salah satunya adalah membuat calon korban meminum air yang telah dicampur dengan benda milik orang yang melakukan pesugihan. Itulah alasan Bapak menyuruh Ibu tadi mengambil barang apa saja dari rumah Pak Tejo, ujar Pak Tikno. Walaupun yang didapat hanya pecahan genteng, benda itu tetap berasal dari rumahnya. Dan itu sudah cukup untuk memutus ikatan yang menghubungkan Bu Surti dengan pelaku. Mendengar penjelasan itu, barulah Sari mengerti mengapa ayahnya meminta barang yang tampaknya tidak memiliki arti apapun. Beberapa hari setelah percakapan tersebut, Sari dan Pak Tikno mendengar pengumuman dari pengeras suara masjid tentang seorang warga yang meninggal dunia. Ternyata orang yang meninggal itu adalah Pak Tejo. Menurut kabar yang beredar, ia tewas setelah terpeleset dari tangga. Secara logika, kecelakaan seperti itu memang mungkin saja terjadi. Namun menurut penerawangan Pak Tikno, kematian Pak Tejo bukan semata-mata akibat terjatuh. Beliau meyakini bahwa Pak Tejo dihabisi oleh makhluk yang selama ini menjadi perantara pesugihannya, karena gagal memberikan tumbal yang telah dijanjikan. Bukan cuma sampai di situ, kata Pak Tikno. Masih akan ada kejadian-kejadian lain yang menimpa keluarganya. Ucapan itu ternyata benar. Keesokan harinya, warga desa Balian kembali dibuat geger. Saat jenazah Pak Tejo hendak dimandikan, para pemandi jenazah melihat kondisi tubuhnya sangat mengerikan. Kedua matanya melotot dan sulit sekali dipejamkan. Di bagian lehernya juga tampak bekas seperti lilitan rantai, seolah-olah sebelumnya ia telah dicekik dengan sangat kuat. Keanehan itu terus berlanjut hingga proses pemakaman. Saat jenazah hendak dimakamkan, hujan deras tiba-tiba turun tanpa henti sehingga pemakaman harus ditunda selama beberapa jam sampai cuaca kembali membaik. Namun, penderitaan keluarga Pak Tejo ternyata belum berakhir. Sekitar 1 bulan setelah kematiannya, musibah besar kembali menimpa keluarga tersebut. Pada suatu malam, rumah Pak Tejo dilalap api hingga hangus tak bersisa. Seluruh harta benda mereka habis terbakar. Saat kebakaran terjadi,
Keluarga Pak Tejo sebenarnya sudah berteriak meminta pertolongan. Akan tetapi, menurut kesaksian warga, malam itu tidak ada seorang pun yang mendengar teriakan mereka. Seolah-olah seluruh kampung tertidur sangat lelap dan tidak menyadari apapun yang sedang terjadi. Barulah keesokan paginya warga mengetahui bahwa rumah Pak Tejo telah habis dilalap api pada malam sebelumnya. Sejak usaha tumbalnya gagal, musibah demi musibah terus menimpa keluarga Pak Tejo secara berturut-turut. Namun ironisnya, rentetan kejadian mengerikan itu tetap tidak membuat sebagian warga desa Balian meninggalkan praktik pesugihan. Mereka masih terus melakukannya, seolah telah menjadi kebiasaan yang mengakar dan sulit dipisahkan dari kehidupan di desa tersebut. Pada akhirnya, terlepas dari kematian mistis yang menimpa Pak Tejo, ada satu pelajaran yang layak kita renungkan. Keinginan memperoleh kekayaan dengan cara yang salah mungkin terlihat menjanjikan di awal, tetapi seringkali meninggalkan penderitaan yang jauh lebih besar di kemudian hari. Sebab rezeki yang baik bukan hanya diukur dari banyaknya harta, melainkan juga dari ketenangan hati, keselamatan keluarga, dan keberkahan yang menyertainya. Sekian dulu kisah nyata horor kali ini. Sampai jumpa di kisah nyata horor berikutnya. Salam santun dari kami tim Bagas Horror Story.